Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mama Ediki di Sobat PMI Channel. Di video kali ini saya ingin memberi sedikit pengalaman saya nih setelah tiba di Hong Kong, atau dokumen apa saja yang perlu dibawa dari Indonesia serta dokumen yang diberi dari imigrasi Hong Kong setelah sampai Hong Kong. Oke, sebelum kalian simak video saya ini, tolong di like, subscribe, tonton, dan komen. Terima kasih. Oke, kita mulai aja ya guys. Oke, sambil saya nunggu makan malam, kalau bel pintu berbunyi berarti ada staf hotel, ada pengantar makanan datang ya guys. Oke, nanti saya kasih tahu juga caranya menerima makanan dari hotel di masa pandemi ini. Jadi kita itu harus hati-hati ya guys, dan menjaga kesehatan sendiri, dan harus mengikuti aturan yang dianjurkan oleh pemerintah Hong Kong ya, demi kebaikan kita sendiri sih. Oke, biar nyantai kita ngopi dulu guys. Dingin-dingin gini enaknya ngopi ya guys. Oke, jadi sebelum saya terbang ke Hong Kong, dokumen yang perlu saya siapkan adalah ini ya. Saya akan beritahu ini adalah tiket ya, ini tiket dari Traveloka. Nanti di bandara kita sewaktu check in nanti diberi ini ya. Ini adalah resip hotel tempat kita dikarantina di Hong Kong. Jadi kita harus megang resip hotel ini ya, karena di bandara Hong Kong ini ditanyain dan dicek ya. Jadi jangan sampai lupa ya sobat, minta sama PT-nya masing-masing. Jadi nanti agen Hong Kong mengirimkan ini pada PT kita. Oke, ini lalu ini yang paling penting adalah tes swab, hasil tes swab. Ini surat keterangan dari Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto ya guys, markas besar TNI Angkatan Darat ya, RSPAD Gatot Subroto. Jadi sekarang itu nggak sembarangan guys. Kalau mau berangkat ke Hong Kong itu, dari KJRI Hong Kong itu cuma ada 3 rumah sakit yang dipilih yang boleh melakukan tes swab terhadap PKI Hong Kong. Salah satunya rumah sakitnya adalah ini ya, RSPAD Gatot Subroto. Nah, di sini saya mengadakan tes swab. Hasilnya itu kalau kita periksanya siang, besok siangnya pun hasilnya udah keluar ya, karena hasilnya ini tidak boleh lebih dari 72 jam. Nah, nanti kita dikasih hasil ini ya dengan menyerahkan dokumen kita seperti fotokopi paspor, Hong Kong ID, lalu fotokopi kontrak kerja dan fotokopi pisah kita di rumah sakit Gatot Subroto. Ini akan ditanyakan, akan diminta berkas kita seperti itu ya, fotokopi paspor, fotokopi kontrak kerja, fotokopi visa kita yang baru, dan fotokopi Hong Kong KTP Hong Kong ya, Hong Kong ID. Nah, di sini hasilnya, hasil tes ya. Hasilnya itu negatif ya guys. Di sini ada tanda tangan dan cap dari rumah sakit. Nah, seperti ini. Harus ada tanda tangan dan cap. Oke, negatif ya. Ini jangan lupa dibawa, karena di sini itu disuruh tanda tangan. Dan ini setelah kita check in di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta ya, ini kan harus tanda tangan dan stamp stempel. Tapi mereka itu ternyata memberi saya surat seperti ini.
Jadi tidak perlu tanda tangan di sini. Jadi pihak Bandara Soekarno-Hatta itu memberi surat seperti ini ya, ada tanda tangan dan cap. Jadi surat ini bertuliskan Ministry of Health Republic of Indonesia, Direktorat Jenderal of Disease Prevention and Control. Oke. For Health Office Soekarno-Hatta. Jadi jangan lupa ya guys, kita diberi surat ini karena nanti di imigrasi Hong Kong ini akan ditanyain ya, diperiksa. Oke. Ini sebelum kita berangkat ya. Lalu ini, kalau ini itu sebenarnya ini dari agensi ya. Jadi di sini ada keterangan alamat hotel kita. Nanti setelah itu, setelah sampai Hong Kong, kita disuruh menghubungi ini ya. Terus setelah selesai kita mengambil barang kita di bagasi, lalu kita keluar, ini adalah petunjuk-petunjuknya, harus keluar ke arah mana gitu ya. Di sini ada gambar-gambarnya. Sampai kita keluar itu di halte dijemput oleh taksi ya, untuk mengantar kita ke hotel. Di sini ada petunjuknya. Nah, kalau hotel saya sih memberi petunjuk seperti ini ya, jadi biar gampang guys. Kalau agensi saya maksudnya. Tapi nggak tahu ya agensi kalian itu ya masing-masing sih. Ya, ini cuma gambaran aja ya. Nah, terus jangan lupa dari Indonesia itu bawa ini termometer digital. Karena di Hong Kong ini selama masa karantina 14 hari, setiap pagi dan malam kita harus dicek suhu ya, lalu dicatat di buku ini. Dicatat di buku ini. Di sini ada tulisan dalam bahasa Hong Kong dan ada tulisan dalam bahasa Inggris. Jadi kelihatan ya. Di sini ya ada name, Ernie, sex itu maksudnya jenis kelamin, itu female ya, kita perempuan. X itu usia kita di sini ditulis 39 tahun atau berapa. Ini health monitoring checklist. Jadi please measure body temperature twice daily and record in the table below. If one has cough, sore throat, shortness of breath or other symptom, please put a checklist in the corresponding box below. Jadi katanya kalau mengalami gejala-gejala penyakit seperti ini, batuk, pilek dan sebagainya, itu disuruh checklist. Tapi kalau selama di karantina tidak mengalami gejala-gejala seperti ini ya, sakit ini tidak perlu di checklist. Jadi kita hanya mengisi suhu aja ya, mengecek suhu, sudah dicek, lalu ditulis di sini ya. Ini date, ini tanggalnya. Oke, saya datang tanggal 29 ditulis. Nah, ini pagi, ini malam ya. Ini tadi pagi, ini tanggal 2 bulan 8 2020, saya sudah dicek. Nah, kalau kalian tidak tahu cara makainya termometer ini begini ya guys. Ini ada tombol on off. Oke, dinyalain tunggu sampai keluar LOC, lalu kamu masukkan ke ketiak ya. Masukkan ke ketiak sampai menunggu bunyi tet 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 gitu ya, kayak alarm. Ini hanya percobaan saja. Nah, bunyi seperti ini berarti pengukuran selesai. Lalu lihat berapa suhu yang tadi diukur, lalu tulis di dalam ini ya, health monitoring checklist ini ya.
di dalam buku ini ya, ditulis, dicatat tanggalnya. Setelah itu masukkan kembali termometernya, dimatikan ya, jangan lupa. Nah, oke. Setelah itu, setelah sampai di bandara Soekarno-Hatta, nah kita kan sudah dicek ini, oke, sudah melewati imigrasi. Biasanya di imigrasi ditanyain mau kemana, ke Hong Kong, dilihat hasil PAP kita. PAP itu pembelajaran akhir pemberangkatan ya, pemberitahuan akhir pemberangkatan. Di situ biasanya kalau kita sudah mengikuti PAP di PT, itu akan dikasih surat keterangan bahwa kita telah mengikuti PAP, dan itu harus dibawa di Bandara Soekarno-Hatta, kartu BPJS. Terus itu akan ditanya nanti di imigrasi Soekarno-Hatta ya, untuk ditunjukkan kepada petugas imigrasi. Setelah oke, ditanya Anda mau kemana, ke Hong Kong. Kalau memang maksudnya kemajikan yang baru, itu baru masuk kerja ya, biasanya ditanyakan PAP. Tapi kalau cuti, pulang cuti tidak perlu ada PAP itu ya guys. Oke. Nah, singkat cerita nih, setelah tiba di bandara itu guys, setelah tiba di bandara tuh kita diarahkan oleh petugas bandara ya guys, diarahkan oleh petugas bandara. Terus kita disuruh menaiki kereta api di sana. Di dalam bandara itu ada kereta api ya. Kita diantar ke suatu tempat ya, tentunya setelah masuk bandara Hong Kong itu, setelah turun dari pesawat itu dicek suhu dulu ya, suhu badan kita. Oke, kalau suhu badan kita tidak panas ya, langsung boleh jalan. Setelah itu kita diantar naik kereta ya, dikasih tahu arahnya, pokoknya nanti di sana kita diarahkan. Setelah itu kita diantar ke suatu tempat. Di situ kita disuruh mendownload sebuah aplikasi Homestay Safe ya, untuk dipakai di karantina ya, aplikasi itu ya. Nah setelah itu guys, kita disuruh mengisi formulir. Di aplikasi itu kita akan diberi alamat itu ya, link, akan diberi alamat link. Kita bisa isi dulu di situ, suruh ngisi formulir, tidak perlu takut karena petugasnya akan memberitahu bagaimana caranya mengisi data di link itu. Nah, setelah berhasil mengisi data, lalu kita diarahkan untuk mendownload aplikasi Homestay Safe ya. Nah, setelah kita berhasil mendownload, lalu kita disuruh menuju ke atas, lalu kita akan menuju ke atas ya. Dilihat barcode yang tadi kita screenshot, karena setelah selesai mengisi biodata akan muncul barcode ya di HP kita itu. Berarti kalau itu kan sudah komplit dan sudah selesai mendownloadnya, akan muncul barcode. Suruh petugas bandara disuruh screenshot, lalu screenshotnya itu nanti akan tunjukkan kepada petugas yang di depannya ya. Setelah oke, boleh masuk lagi. Kita diarahkan lagi lalu kita menunjukkan barcode lagi, ditanya ya barcode-nya. Terus kita dipakaikan jam ya, seperti ini ya oleh petugas ya. Jam inilah
yang nantinya fungsinya untuk memantau kita selama masa karantina. Jadi kita itu kalau misalnya keluar dari hotel itu bisa ketahuan ya guys. Oh ya, jangan sampai selama karantina itu kita keluar dari hotel ya guys, karena jika kita keluar ke hotel, maka kita karantinanya itu gagal dan akan dipulangkan ke negara kita ya, ke negara kita Indonesia ya, ke negara kita masing-masing pastinya. Oke, jadi kan sia-sia aja selama ini penantian kita nunggu visa, proses kita menjalani medical test swab. Makanya coba deh dijalanin sebaik-baiknya selama masa karantina 14 hari agar semua prosesnya itu berjalan lancar dan kita bisa bekerja dengan baik di Hong Kong serta sehat walafiat ya. Oke guys, lanjut. Setelah kita dipasangkan ini, lalu kita diarahkan menemui petugas ya, untuk memeriksa. Kita dimintai paspor, San Pencing, ini KTP Hong Kong, paspor, lalu kontrak kerja. Nah, lalu dia isi biodata kita di komputer ya, dicek. Lalu dia juga meminta, di situ dia meminta hasil tes swab kita. Nah, yang tadi kita bawa dari Indonesia ya, ini jangan sampai hilang, dipegang baik-baik. Dan juga dia meminta resep hotel, apakah hotel ini memenuhi syarat untuk tempat kita karantina. Jadi hotel juga tidak sembarangan guys. Jadi apakah hotel ini pun terdaftar oleh pemerintah Hong Kong, yang diperbolehkan oleh pemerintah Hong Kong untuk melakukan karantina. Oke, ini ditanya, berkas-berkas ini yang ditanya. Setelah dia akan memberikan nomor, dia akan memberikan buku ini ya, yang tadi ya, untuk kegiatan untuk mengisi suhu badan kita, untuk mengisi suhu badan kita setiap hari ini selama masa karantina. Ini bukunya tadi ya, dia beri ini, lalu beri beberapa berkas ini. Nah, ini juga, jadi ini tuh laporan setelah kita keluar dari bandara. Jadi kita itu naik apa, kita dijemput pakai transportasi apa, dan supirnya siapa, jam berapa datangnya, kita dijemput, lalu tiba di hotel jam berapa. Ini di sini itu kita harus isi ya. Tapi karena saya biar jelaskan, saya beritahu agent apakah perlu saya yang isi sendiri atau agent. Kata agent saya, tidak apa-apa, nanti saya yang bantu kamu isi, takutnya nanti salah. Jadi saya tidak perlu isi guys, jadi agent saya yang akan bantu isi ini ya, soal transportasi yang menjemput saya di bandara Hong Kong, yang mengantarkan saya ke hotel ya. Oke. Nah, udah gitu kita juga akan dikasih lembaran seperti ini ya guys, buku ini kita akan dikasih ini, dan ini lalu di sana ini akan dikasih petunjuk tentang aplikasi homestay. Katanya sesampainya di rumah, jadi sampai di rumah nanti kita hanya tinggal menekan tombol ini merah ya guys, tombol merah ya, press I am home now after you return home.
allow stay home safe application to access Bluetooth. Jadi semua yang sudah diprogram di HP kita Bluetooth nyala itu boleh dimatiin ya guys, karena nanti mereka tidak bisa memantau kita. Dan selama masa karantina, jam yang dipakaikan ini tidak boleh digunting atau dilepas sebelum karantinanya berakhir. Dan setelah itu, setelah kita tekan tombol merah, lalu kita disuruh berjalan selama 1 menit atau 60 detik ya guys di lokasi hotel. Jadi allow stay home safe application to access the device including living room, dining room, bedroom, washroom, and kitchen, dan lain-lain for 1 minute. Jadi dari depan pintu kamu menuju ke ruang tidur, ke ruang makan, ke ruang TV, sampai ke kamar mandi ya, ke toilet, itu berjalan pelan-pelan ya, dari pintu menuju ke belakang ya, selama 1 menit. Nah setelah itu press OK, activation is complete. Jadi setelah itu press OK ya, setelah aplikasi complete. Oke, udah jelas kan ya guys? Oh ya, saya lupa memberitahu, jadi ini kwitansi tes swab ya, ini juga jangan lupa dibawa. Ini isinya kwitansi tes swab dari Rumah Sakit Gatot Subroto. Di sini ada. Oke, kita terima makanan dulu. Caranya gini guys, kita pakai masker. Oke, thank you. Nah itu kunci kembali ya. Makanan yang kita terima ini jangan langsung ditaruh meja ya sobat. Saya disediakan hand sanitizer oleh PT saya, karena ini dari luar, disemprot terlebih dahulu biar aman. Oke. Setelah itu ini menu makan malam ya guys. Setelah itu kita letakkan di meja setelah disemprot oleh hand sanitizer. Oke. Jadi setiap menerima makanan itu harus memakai masker ya guys, jangan lupa. Tapi kalau kita sendirian di dalam tidak perlu. Oke. Di hotel ini disediakan wifi gratis juga. Pas kita masuk hotel ini dikasih masker 1 box ya. Jadi oleh pihak hotel dikasih masker, nggak usah